Saudara, di Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, kami memiliki berita buruk, saudara. Seorang anak di Kutai Barat, Kalimantan Timur harus hidup seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal dunia di waktu yang bersamaan akibat COVID-19. Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, mengingat masih tingginya angka kematian akibat COVID-19 dan anak harus kehilangan orang tuanya. Nasib pilu dialami Vino, bocah berusia 10 tahun asal Kampung Linggang, Purworejo, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Vino kini harus hidup seorang diri setelah ibunya Lina Safitri meninggal dunia dalam kondisi hamil 5 bulan pada 19 Juli lalu. Sehari kemudian ayah Vino, Kino Raharjo, juga meninggal dunia. Keduanya meninggal setelah positif COVID-19. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Insan, Sendawar, Kutai Barat. Adik Kino, Margono, sempat bercerita kepada Kompas.com bahwa kakaknya sempat divaksin pada 29 Juni 2021. Kino kemudian jatuh sakit. Saat sakit inilah, Kino masih tetap berjualan makanan berkeliling. Makan muntah. Sudah diperiksa medis dan diberi obat tapi tidak kunjung sembuh. Tapi setelah di rumah sakit diperiksa hasil swab positif tepat 11 Juli. Oleh petugas medis diberi obat vitamin, disuruh isolasi mandiri di rumah. Namun kondisi keduanya kian memburuk di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Peristiwa yang dialami Vino harus menjadi perhatian pemerintah. Angka kematian pasien COVID-19 yang meningkat memungkinkan banyaknya jumlah anak yang kehilangan ayah dan ibunya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listiarti mengatakan, entah mengapa pemerintah Indonesia belum mendata anak-anak yang menjadi yatim piatu di masa pandemi. Menurut saya, jangan-jangan pemerintah enggak ngeh tentang pentingnya data tersebut karena sibuk dengan upaya mengendalikan penyebaran virus. Mungkin banyak orang juga enggak ngeh tentang pandemi ini telah membuat anak-anak di bawah umur kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Pemerintah tampaknya belum menyadari bahwa anak-anak ini butuh pertolongan. Ya, setiap anak bangsa berhak mendapatkan perlindungan oleh negara sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rita Pranawati. Selamat siang, Ibu Rita. Ibu Rita, Anda melihatnya bagaimana, Bu, dalam kasus yang dialami oleh Vino, orang tuanya meninggal dunia akibat COVID-19, kemudian ia harus hidup seorang diri saat ini. Apakah pemerintah sudah berbuat sesuatu, Bu, untuk membantu Vino dan juga anak-anak yatim lainnya yang juga menjadi korban akibat COVID-19? Ya, memang terkait dengan data anak yang menjadi korban terdampak COVID, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, ini masih sangat terbatas data itu. Senin yang lalu sebenarnya ada rapat koordinasi terkait ini, tetapi ini belum menjadi prioritas, belum muncul. Data di Satgas COVID kan hanya orang tua meninggal, tetapi kemudian berapa sebenarnya jumlah anak yang terlantar. Ini pun data ini juga ada beberapa anak yang misalnya kedua orang tuanya harus dirawat, kemudian dia harus menjalankan isolasi. Nah, ini menjadi PR yang tidak mudah karena sebenarnya Satgas COVID juga harus sudah mulai masuk pada dampak sosial dari kehidupan anak-anak yang dialami oleh anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Kan ada juga nih Mbak, yang orang tuanya sedang mengurus salah satu orang tua yang lain, kemudian kita juga pernah ya mendapat laporan seperti ini, kemudian tolong anak saya di rumah sendirian karena saya harus mengurus anak pasangan saya untuk mencari rumah sakit misalnya. Itu juga sudah kami laporkan. Pada daerah-daerah yang akses informasi ke KPAI cukup baik, kita bisa meneruskan untuk pekerja sosial turun gitu. Tetapi kemudian ini kan PR-PR seperti apa yang dialami oleh Ananda V ini ya. Bagaimana kemudian anak-anak seperti ini bisa mendapatkan bantuan dan dipastikan bahwa tetangganya juga bisa ikut berpartisipasi melindungi anak ini. Ini kan kadang-kadang tetangga takut jangan-jangan anak ini juga positif. Maka yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana memastikan bahwa anak ini dengan keluarga besarnya. Apakah masih ada keluarga sampai dengan derajat ketiga yang bisa mengasuh, tentu dengan protokol kesehatan.
Kalau kemudian memang anak ini positif, tentu isolasi mandiri, isolasi dengan pengawasan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak. Ini kan situasinya nggak mudah buat dia gitu, Mbak. Oke. Tapi untuk kasus Vino sendiri, Bu, seperti yang kita ketahui bahwa memang Vino sempat harus tinggal sendiri setelah orang tuanya meninggal dunia akibat COVID-19 dengan waktu yang bersamaan, ayah dan ibunya sama-sama meninggal dunia di waktu yang bersamaan. Sudah adakah bantuan yang diberikan, Bu, untuk Vino khususnya? Seharusnya desa itu memberikan, kalau tadi dari berita yang kita dapatkan sebenarnya sudah ada bantuan. Tetapi kan bantuan saja tidak cukup. Oke. Karena harus keluar keputusan perencanaan pengasuhan anak ini. Dia sendiri kan ya mungkin bisa makan, tapi mengurus diri sendiri belum cakap kan. Ini yang kemudian kalau tadi ada pamannya, seharusnya pamannya ikut meneruskan pengasuhannya. Karena kalau dia dibawa misalnya ke LKSA atau pantai asuhan, tentu itu tidak mudah karena itu kan tempat baru yang bagi dia kehilangan orang tua saja sudah sulit, apalagi kemudian harus beradaptasi dengan situasi baru. Betul. Maka sesuai dengan undang-undang sebaiknya dia tetap dengan keluarga besar sampai dengan derajat ketiga. Oke, tapi apakah ada pendampingan yang dilakukan dari pihak KPAI ataupun lembaga-lembaga terkait, Bu, untuk Vino setelah ditinggal oleh orang tuanya? Ya, KPAI merujuk kepada dinas sosial setempat ya, agar kasus-kasus seperti ini harus segera ditindaklanjuti. Dan kasus ini sebenarnya kan bukan satu-satunya. Ada banyak laporan yang kemudian pekerja sosial juga outreach ya, sampai ke rumah mendampingi tadi misalnya anak yang orang tuanya sedang mengurus orang tua yang lain, kemudian harus isolasi mandiri. Di Jogja misalnya juga Dinas PPA meminta adanya shelter isoman untuk anak ya yang didampingi dengan pekerja sosial. Karena kan juga ada ya yang orang tuanya dirawat semua, dia harus isoman tapi kan tidak di rumah sakit misalnya. Itu kan juga PR-PR kita yang tidak mudah, yang harus terus diperhatikan. Jangan sampai kemudian psikologis anak menjadi terdampak. Oke. Peristiwa ini tentu mengiris hati ya, Bu, ya, karena memang anak ini kan harus hidup seorang diri ke depan seperti Vino, dan mungkin ada beberapa kasus-kasus anak-anak Indonesia lainnya yang juga seperti Vino harus kehilangan orang tuanya, harus hidup sendiri akibat orang tuanya meninggal karena COVID-19. Lantas apa kemudian jaminan untuk masa depan Vino dari pemerintah dan juga anak-anak yang seperti Vino harus kehilangan orang tuanya dari pemerintah? KPAI melihatnya seperti apa, Bu? Ya, pertama pemerintah harus memastikan bahwa pengasuhan anak ini pada orang yang tepat. Jadi perencanaan pengasuhannya misalnya ada nggak keluarga sampai dengan derajat ketiga untuk mendampingi anak ini. Kalau tidak, maka kemudian pengasuhan alternatif oleh orang tua asuh atau kemudian pengangkatan anak menjadi alternatif berikutnya. Baru ke institusi misalnya ke LKSA atau pantai asuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus memastikan dukungan kepada keluarga yang mengasuh. Jadi misalnya bantuan sosialnya itu harus benar-benar sampai untuk anak ini dan keluarga yang mengasuh ini. Yang ketiga, saya kira terkait dengan kemastian pendidikan. Jangan sampai kemudian anak ini terputus pendidikannya karena situasi keluarga yang tadi kehilangan orang tua. Dan menurut saya tetangga itu penting sekali meningkatkan solidaritas sosial. Karena kan sebenarnya mereka lingkar pertama di luar keluarga yang tahu kondisi anak. Jadi kemudian anak juga tidak merasa tercabut dari lingkungannya. Saya kira pemerintah harus memastikan itu semua. Meskipun masih dilakukan pendataan, tadi Bu Rita juga mengatakan masih belum ada data yang lengkap begitu ya, Bu, tentang kasus-kasus seperti ini. Apa dengan kasus-kasus seperti ini mungkin banyak juga di luar sana anak-anak balita atau anak kecil yang memang harus ditinggal orang tuanya akibat meninggal dunia karena COVID. Lantas apa upaya pemerintah yang menurut Ibu bisa lakukan yang saat ini bisa dilakukan untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat dalam menangani kejadian seperti ini? Ya. Data terpilah COVID, khususnya yang orang tua meninggal, harus di-follow up oleh dinas sosial. Karena itu kan kemudian berdampak pada kehidupan anak. Jangka panjangnya
juga akan sangat berdampak pada kehidupan anak. Tadi pengasuhannya, pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya. Kalau anak tidak terpapar COVID, masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia terpapar COVID kan juga harus ada treatment selanjutnya. Maka sekali lagi Satgas COVID harus sudah mulai masuk pada dampak sosial yang harus di-follow up oleh kementerian lembaga terkait. Oke, Bu Rita, ini kan kasus Vino adalah contoh ya Bu ya, bahwa memang setiap anak bangsa ini harus mendapatkan jaminan pendidikannya, kemudian kehidupannya oleh negara juga di situasi pandemi saat ini terlebih. Tentu ini anak juga harus mendapatkan perhatian negara. Nah kalau ada kasus seperti ini di luar sana, anak-anak ini harus mencari orang tua barunya yakni negara. Menurut KPAI, apakah negara sudah hadir Bu? Ya, kalau di dalam peraturan pemerintah nomor 44 tentang teknis pelaksanaan pengasuhan, sebenarnya pengasuhan kalau keluarga inti tidak bisa, maka harus ke keluarga besar sampai dengan derajat ketiga. Kenapa? Karena biar anak tidak tercerabut dari lingkungan kehidupannya, dia tidak harus beradaptasi. Tapi Kementerian Sosial dan khususnya Dinas Sosial itu harus memastikan bahwa memang perencanaan pengasuhan, pengalihan perwalian itu berjalan dengan baik. Itu kata kuncinya, Mbak. Baru kemudian kalau keluarga besar tidak ada, maka Dinas Sosial bisa melakukan upaya alternatif pengasuhan lainnya. Misalnya dengan orang tua asuh, kemudian juga adopsi. Nah, ini kalau tidak memungkinkan baru pengalihan pengasuhan ke institusi yaitu panti asuhan. Itu Mbak ya yang harus dipastikan. Jadi tidak kemudian serta-merta diambil, tetapi kemudian pendampingan ini memastikan bahwa setiap aspek pemenuhan hak anak ini dapat dipenuhi oleh pemerintah. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dari pendataan terlebih dahulu ya Bu ya. Ada berapakah kasus serupa yang seperti dialami oleh Vino ini di luar sana. Terima kasih Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atas waktunya di Kompas Siang. Salam sehat Bu.